Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus Sang Sabda kebenaran dan kehidupan melalui Lukas pada minggu biasa ke-8 ini mengajarkan hal yang sangat luar biasa kepada kita semua. Teristimewa melalui nasihat-nasihat untuk kehidupan yang dirangkai dan disimpulkan dengan sangat baik pada bagian akhir dari bacaan Injil. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Itu artinya kalau orang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hatinya yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu dengan baik, kita mengalami, bahkan kita menyaksikan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, pengalaman kita membawa kita melihat bahwa kebaikan dan kejahatan itu berjalan beriringan dan kadang-kadang hampir tidak bisa dibedakan. Dalam arti secara konsep kita tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang adil, mana yang tidak adil, mana yang hitam, mana yang putih. Tetapi dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita mungkin tidak cukup berani untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah, atau bahkan kita tidak cukup mampu untuk memilah-milah dan memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, dan sebagainya. Mari kita lihat satu peristiwa yang mengguncangkan negara kita pada beberapa minggu terakhir ini, yaitu bahwa ternyata kalau kita semua, saya yakin ya, entah yang memakai mobil atau sepeda motor, kita pakai BBM, bahan bakar minyak, benar kan? Ya. Lalu yang kita tahu dengan baik itu ya biasanya ada dua sih, Pertalite dan Pertamax. Ada lain-lain juga, tetapi yang paling kita hafal itu kalau antre di BBM itu adalah mau isi Pertamax atau Pertalite. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, pernah suatu ketika saya sudah antri di depan itu bagian Pertalite dan yang menyupir waktu itu sudah buka pintu, lalu petugas itu bertanya mau isi berapa liter, lalu saya bilang kasih full saja karena sudah tinggal satu garis itu BBM kita. Tapi tiba-tiba itu petugas itu bertanya, mana barcode-nya Pak? Nah, pertanyaannya begitu, Pak mana barcode-nya? Saya tidak ngerti. Saya bilang barcode itu apa? Karena saya memang tidak pernah tahu. Saya tidak mau tahu karena ya saya hanya duduk karena saya tidak tahu nyetir. Jadi saya hanya duduk saja. Lalu dia bilang, oh sekarang ini kalau mau ngisi BBM itu harus pakai barcode. Ya, lalu saya tanya, apakah sekarang kami boleh dimaafkan untuk mengisi meskipun tidak memiliki barcode itu? Dia bilang, oh tidak bisa Pak. Ya sudah, akhirnya kami keluar dari antrian itu dan kemudian dengan terpaksa mengambil antrian di bagian sebelahnya yang Pertamax. Dari waktu itu sampai dengan beberapa waktu lalu saya selalu kemudian ya dengan setia, daripada tidak punya barcode itu dan sudah tahu tidak punya, ya mendingan isi di Pertamax. Tetapi betapa mengejutkan ketika kemudian heboh di media dan berita bahwa Pertamax yang kita isi itu sebenarnya Pertalite yang dioplos. Bapak Ibu pasti dengar ini dan ini sangat menghebohkan. Kemudian yang lebih menghebohkan lagi bahwa itu menyebabkan kerugian negara. Kalau dihitung dari tahun 2018, maka kerugian negara yang disebabkan oleh penipuan dan ketidakjujuran itu adalah 1.000 triliun. Bapak Ibu Saudara-saudari,
Selanjutnya, apakah ini benar atau tidak, tetapi yang jelas bahwa beberapa petinggi Pertamina, saya kira kemarin tadi malam saya duduk nonton, saya hitung itu sudah 8 atau 10 orang berbaju oranye dan sudah ditahan. Itu artinya ada kemungkinan besar kebenaran isu atau peristiwa ini adalah benar adanya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, lalu apa hubungan peristiwa ini dengan bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan bersama pada perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-8 ini? Pertama, peristiwa pengoplosan atau apapun namanya itu jelas merupakan suatu perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang merugikan banyak orang atau negara. Dengan kata lain itu korupsi, menggelapkan, karena hal yang sesungguhnya. Dan Bapak Ibu bayangkan gaji, saya baca itu gaji pejabat Pertamina ya, ada yang dirut dan sebagainya. Bapak Ibu tahu berapa gaji dirut Pertamina? 3,5 M per bulan. Bayangkan itu, gaji 3,5 M per bulan, tapi masih korupsi 1.000 triliun dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun. Dari tahun 2018, tidak sampai 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu biasanya dalam situasi seperti ini muncul pihak-pihak atau kubu-kubu menyalahkan, mengadili, tetapi juga ada pihak yang lain yang mencoba mencari pembenaran atas sikap, tindakan, dan perbuatan ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, entahkah itu nanti di pengadilan mereka itu terbukti bersalah atau tidak, tetapi suatu hal yang pasti yang kita bisa belajar dari peristiwa ini, peristiwa korupsi, menggelapkan atau mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita, itu adalah perbuatan melawan hukum, melawan cinta kasih, melawan Tuhan dan sesama, alias dosa besar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka lalu sangat luar biasa ketika berhadapan dengan situasi seperti ini, memang kita diperhadapkan pada dua hal. Pertama, berkaitan dengan perbuatan benar dan salah itu sendiri, tetapi juga peristiwa ini membantu kita semua sebagai orang Kristiani untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Apakah kita selama hidup ini sudah berlaku adil, baik, benar, baik dalam kata-kata kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, dalam kehendak kita, dan dalam keinginan kita? Maka saya memberi judul permenungan ini sebenarnya melihat kekurangan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, melihat kekurangan diri sendiri itu juga perlu. Karena apa? Karena ketika seseorang sanggup melihat kekurangan dalam diri sendiri, maka dia akan menyadari, oh bahwa ternyata saya memiliki andil di dalam menyebabkan sesuatu terjadi dalam kehidupan bersama atau tidak. Dan dengan melihat itu, orang kemudian mengambil langkah dan tindakan untuk memperbaiki situasi atau suasana keruh yang terjadi karena keterlibatanku di dalam menyebabkan situasi dalam komunitasku menjadi seperti itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap peristiwa selalu membawa kita kepada upaya untuk melihat ke dalam diri, merefleksikan atau merenungkan supaya kita bisa mengambil keputusan untuk bertindak secara baik dan benar. Lebih dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, secara alamiah orang lain selalu lebih mampu melihat
diri kita daripada kita sendiri. Coba Bapak Ibu, kita mencoba untuk melihat kembali pengalaman kita. Kadang-kadang apa yang kita rasa kita sudah lihat dalam diri kita ternyata beberapa bagian kecilnya terlewatkan. Lalu kemudian orang lain justru yang membantu, dia bisa melihat, oh yang masih belum saya lakukan itu ini. Jadi mari kita harus berani dan rela untuk menerima setiap masukan dari orang lain. Dengan menerima masukan dari orang lain juga mau menunjukkan bahwa kita pribadi yang terbuka dan rendah hati. Karena orang yang susah menerima masukan dari orang lain kadang-kadang adalah pribadi yang selalu merasa diri benar, tanpa kekurangan, tanpa kelemahan, dan merasa perfect. Tapi apakah benar demikian? Kita sungguh tahu peribahasa atau pepatah yang mengatakan tiada gading yang tak retak. Persis dalam Injil tadi, Yesus mengkritik sikap orang yang selalu menganggap diri benar. Yang dalam Injil tadi, Yesus mengatakan bahwa mengapa engkau melihat serpihan kayu dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak kau lihat. Serbuk serpihan itu kecil ya, dan itu di mata orang lain bisa dilihat, tapi balok besar yang menghalang melintang di mata sendiri tidak kelihatan. Maka Yesus dengan sangat keras dan tajam mengatakan ini, mengkritik ini. Yesus katakan, mengapa engkau melihat serpihan di dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Atau bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biar aku yang mengeluarkan serpihan itu dari matamu, tapi ada balok sendiri yang menutup matamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebagai orang Kristiani kita belajar juga untuk rendah hati. Karena rendah hati berarti juga mengakui bahwa kita ini hanya manusia. Dan kalau manusia, maka kita tidak tertutup kemungkinan untuk jatuh di dalam kekeliruan, kesalahan, membuat keputusan yang salah, tidak benar, tidak adil. Kata-kata bisa melukai hati orang, membuat orang sakit hati, menderita dan sebagainya. Mengapa? Karena Anda dan saya manusia. Kita pasti bisa jatuh ke dalam hal-hal itu. Tetapi akan menjadi lebih sulit kalau kita tidak mempunyai keberanian untuk mengakui keterbatasan, kelemahan dan kekurangan kita, dan selalu merasa diri benar, tidak pernah salah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semua mencermati kata-kata dan kritikan tajam Yesus dalam Injil hari ini, supaya kita tidak begitu mudah untuk meminta kepada saudara-saudara kita untuk mengeluarkan serpihan di mata mereka, tetapi masih ada balok dalam mata kita sendiri. Amin.